Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhyiddin dengan NIM 21381011057 dari kelas A. Di sini saya akan mereview ulang materi tentang problematika pendidikan Islam di pesantren. Sebelum memasuki inti pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah lahirnya pesantren. Terdapat silang pendapat mengenai asal-usul budaya pesantren. Setidaknya ada 3 pendapat yang mendominan. Namun, saya akan menjelaskan satu pendapat saja agar durasinya tidak terlalu lama. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa pesantren berasal dari tradisi Hindu-Buddha yang didasari pada pesantren yang ada sekarang, merupakan pengambilan alihan dari sistem pesantren orang-orang Hindu di Nusantara pada masa sebelum Islam. Lembaga ini dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran-ajaran Hindu. Pesantren merupakan kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu-Buddha. Pesantren merupakan kumpulan komunitas independen yang pada awalnya mengisolasi diri di tempat yang jauh dari pusat kota. Peran dan fungsi pesantren. Secara ideal, pesantren memiliki 2 fungsi, yaitu mobilitas sosial dan pelestarian nilai-nilai etik dan pengembangan tradisi intelektual. Fungsi pertama, menempatkan pendidikan pesantren sebagai sarana dan instrumen untuk melakukan sosialisasi dan transformasi nilai agar umat mampu melakukan mobilisasi sosial berdasarkan pada nilai agama. Fungsi kedua lebih bersifat aktif dan progresif, di mana pesantren dipahami tidak hanya sebagai upaya mempertahankan nilai dan melakukan mobilisasi saja, tetapi juga sebagai sarana pengembangan nilai dan ajaran ini. Menurut interdependensi, otonomi dan kebebasan dari setiap belenggu, baik struktural maupun kultural, karena pengembangan intelektual dapat terjadi jika manusianya independen dan tidak terikat baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, memasuki inti pembahasan, yaitu problematika pendidikan Islam di pesantren. Seiring perkembangan zaman, problem yang dihadapi oleh pesantren semakin kompleks. Pesantren dituntut untuk bersaing dengan lembaga pendidikan umum yang lebih modern. Jumlah pesantren di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sayangnya, peningkatan jumlah tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan mutu pesantren. Bahkan, pendidikan di pesantren mengalami kemerosotan yang tajam. Hal ini disebabkan banyak pesantren, khususnya pesantren modern, lebih mengutamakan pendidikan formalnya daripada pendidikan diniyahnya. Jadi, jangan heran jika ada santri yang mondok 3-6 tahun tetapi tidak bisa membaca kitab. Meskipun demikian, tidak semua pesantren mengedepankan pendidikan formalnya daripada pendidikan diniyahnya. Saat ini sangat sulit menemukan pesantren yang benar-benar produktif dalam mencetak santrinya. Faktor lainnya yaitu kiai sibuk kampanye partai dan calegnya sampai-sampai menganaktirikan para santrinya, sehingga kiai tidak lagi memberkahi santrinya. Berbeda dengan kiai dulu yang banyak waktu menemukan waktunya untuk mengurus pesantren dan para santrinya. Pada saat ini sangat sulit mencari pesantren yang dapat memberikan pendidikan formal dan diniyah yang seimbang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.